Bapak Ibu. Ya, kita langsung buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ke-11. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Judul perikom ini dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan baik di ayat yang ke-10 di sini dikatakan tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, orang yang harus memperhatikan dalam bahasa Yunaninya itu blepo. Ini memiliki makna melihat, memandang, memperhatikan, menjaga. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ini. Ya, sebagai orang-orang percaya, kalau Bapak Ibu baca ini di ayat ke-9, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya ini, kita disebut sebagai ladang Allah. Kita disebut sebagai bangunan Allah, ya, di ayat yang ke-9. Kemudian di ayat yang ke-16, yang bahkan kita ini disebutkan sebagai bait Allah. Dan di ayat 23, bahwa setiap kita itu adalah milik dari Kristus. Milik dari Kristus. Jadi sebagai orang percaya, tentu kita punya kewajiban. Ya. Kewajibannya itu apa? Membangun pribadi lepas pribadi. Bahwa kita yang disebut sebagai bait Allah, kita itu harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab atasnya. Yaitu dikatakan karena apa? Karena di ayat yang ke-13, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13, pada akhirnya kita itu diminta pertanggungjawabannya itu apa? Setiap pekerjaan, ya, sekali kelak dikatakan pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita punya tanggung jawab, ya, untuk membangun semuanya ini. Nah, pesan yang Tuhan kasih untuk minggu ini kan berbicara tentang berjalan dengan fondasi yang kokoh, ya, berjalan dengan fondasi yang kokoh. Nah, jelas kalau kita baca tadi dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, pilihannya itu cuma ada dua. Ya. Kalau Bapak Ibu baca, ada orang, nanti kita akan bahas yang membangun dengan bahannya itu apa aja, ya, dari emas, perak dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dari jerami, ya, dan sebagainya. Itu ada perbedaannya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Ya, malam hari ini dua hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, yang harus kita perhatikan pertama-tama adalah kualitas kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Kalau kita dikatakan berjalan dengan fondasi yang kokoh, ya, berjalan dengan fondasi yang kokoh. Tadi saya sebut bahwa tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya. Pernyataan tiap-tiap orang berarti kan setiap pribadi, masing-masing nanti akan diuji. Ya. Masing-masing itu akan diuji. Kalau kita misalnya mungkin seorang arsitek, ya, ketika dia terima satu proyek untuk membangun misalnya rumah, ya, rumah bertingkat, atau misalnya dia terima satu proyek dia harus bangun gedung tinggi, bertingkat tinggi, ya, misalnya 20 lantai. Nah, otomatis yang harus dia lakukan adalah dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, dimulai dari dasarnya dulu. Ya. Tanah di mana dia akan bangun, dia harus mengetahui kurang lebih ini tanahnya itu seperti apa, kedalaman yang harus dia gali berapa dalamnya, itu harus dia perhitungkan dengan baik. Kemudian hal apa yang harus dia berikan untuk memperkuat dasarnya dulu sebelum fondasi itu mulai dibangun, ya, mulai didirikan. Mungkin di ujung-ujungnya dan sebagainya itu diperhitungkan dengan tepat. Terus bahan-bahannya apa aja, dan dia harus perhatikan juga mungkin, oh ini wilayahnya kira-kira daerah yang dia bangun ini rawan gempa atau enggak, kurang lebih seperti itu. Ya. Buat seorang arsitek dia pasti harus perhatikan detail-detailnya itu seperti apa, sampai akhirnya dia
mendapatkan perhitungan yang tepat. Oh, kalau di tempat ini berarti dia harus bangun dengan menggali kedalaman tanah sekian, atau misalnya dia harus sedalam mungkin sampai ditemukan yang namanya dasarnya itu, di bawah dasarnya itu ada batu. Untuk kemudian barulah dari situ dia mulai ya merancang kaki-kaki dari untuk apa? Untuk fondasi untuk pembangunan gedung tersebut, misalnya seperti itu. Nah, demikian juga kita ya, di dalam kerohanian kita ini juga kan sebetulnya hal yang sama harus kita renungkan. Kalau arsitek aja dia memperhatikan bahan-bahannya apa, kedalamannya sampai segimana dan sebagainya. Nah, kita pun sama. Yang saya tangkap di sini ketika saya renungkan ini adalah, oh iya, kalau kita mau memiliki berjalan dengan fondasi yang kokoh, berarti saya harus perhatikan bahan-bahannya apa aja. Ya. Kualitas fondasinya itu harus seperti apa sih yang harus saya bangun itu supaya menjadi kokoh. Saya percaya kalau misalnya Bapak Ibu mau bangun sebuah rumah, gak mungkin fondasi dasarnya itu ya udahlah asal aja, bahan-bahannya asal aja. Misalnya semennya harusnya misalnya sekian pulsa, udahlah cukup aja 5 sak juga udah cukup. Ya, soalnya saya nggak punya uang dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu, kita harus benar-benar supaya fondasinya benar-benar kokoh kuat, berarti harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Perhitungan-perhitungannya. Nah sama, ketika kita iring Tuhan pun sama. Ketika kita terima pesan Tuhan ini, berjalan dengan fondasi yang kokoh, berarti saya harus mulai visi untuk 2017 berjalan bersama Tuhan dalam keintiman. Berarti pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan, minta tuntunan yang dari Tuhan. Tuhan, untuk 1 tahun ke depan saya harus punya target untuk menggenapi visi yang Tuhan berikan ini. Nah, apa aja ya, yang bisa saya lakukan dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu ketika saya terima pesan dari pesan. Mulai kita susun seperti itu. Ya. Artinya kan kita mulai melihat, oh kalau udah gitu, terus apa lagi? Wah, saya harus lebih serius lagi misalnya, ikut Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih melekat lagi sama Tuhan. Dan banyak hal lagi yang bisa kita temui. Ya. Nah, setelah kita peroleh dasar itu, maka kita sebagai orang percaya, kita wajib ya, untuk membangun apa ya, kehidupan kerohanian kita. Ya. Kehidupan kerohanian kita, misalnya hal-hal apa aja yang harus saya bangun itu untuk menjadi kokoh. Tentu makanan-makanannya haruslah makanan-makanan yang benar. Sama seperti tadi kan, kalau misalnya kita mau bangun satu fondasi yang kokoh, nggak mungkin batunya cukup misalnya 1 gerobak aja, ya. Dibanyakin pasirnya aja, semennya misalnya cuma 5 sak seperti yang saya katakan tadi, terus dicampur udah langsung diisi, toh nantinya akan mengeras juga, ya. Memang nantinya akan mengeras, tetapi seberapa tahannya, ya. Tapi kalau misalnya benar-benar kita perhatikan untuk membangun fondasi aja, misalnya perhitungannya, oh ini kalau untuk fondasi ukuran sekian, ini semen harus sekian banyak, kemudian batu kerikilnya harus sekian banyak, ya airnya sekian banyak dan lain sebagainya. Itu aja diperhatikan oleh ahli bangunan. Nah begitu juga kita harus perhatikan asupan apa aja nih. Ya. Memang hari-hari ini kan kita mau menyadari begitu banyak pengajaran. Nah dari pengajaran yang ada, mulai kita memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kebenaran firman dan mana yang tidak sesuai. Karena kan kalau kita menerjemahkan mungkin isi dari firman Tuhan itu kan bisa beragam rupa. Manusia itu kan kadang-kadang hikmatnya juga kan terbatas. Perlu tuntunan yang dari Tuhan. Makanya kita perlu sekali melihat, wah kualitas yang seperti apa yang harus saya perhatikan supaya ketika saya bangun ini benar-benar kualitasnya dan kualitas yang baik. Jadi benar-benar kita datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan. Kalau perlu Bapak Ibu bisa flashback, mungkin kita baru saja menutup 2016. Selama 2016 ini kita flashback hal-hal apa aja yang mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu kita mulai perbaiki. Oh, waktu saya diingatkan tentang firman Tuhan ini, ternyata saya salah langkah. Nah, untuk kita menjadi pribadi yang bisa mulai memperbaiki segala sesuatu ini, kita mulai kalau gitu
waktu saya mundur ke belakang itu bukan kita melihat kegagalan yang di belakang itu menjadi sesuatu yang harus kita dipikirkan, aduh jadi tenggelam di dalam larut, di dalam kesedihan, bukan. Tetapi kita melihat hal-hal yang di belakang kegagalan itu sebagai satu pelajaran untuk kita melihat, oh ternyata saya salahnya di sini, berarti saya nggak boleh mengambil langkah itu. Saya harus mengambil langkah yang belajar dari tuntunan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan ingatkan kalau kita malam hari ini datang di dalam doa pengurapan Roh Kudus, sebagaimana pribadi yang Tuhan jadikan, bahwa Roh Kudus itu kan dia adalah pribadi yang selalu siap, dikatakan selalu siap untuk apa? Untuk mengajarkan segala sesuatu. Jadi bukan selalu siap untuk mengajarkan hal-hal yang tertentu aja, tapi dikatakan segala sesuatu. Bapak Ibu bisa buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Itu fungsi dari Roh Kudus, ya, pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita datang sama Tuhan, mulai, wah Tuhan, untuk 2017 ini saya harus mulai melangkah, ya, melangkah dengan membangun fondasi yang kokoh. Bahan-bahannya, wah berarti firman Tuhan. Firman Tuhan ini udah jelas adalah dasar, dan melalui Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan itu sendiri. Mulai kita catat lagi, kita minta tuntunan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan itu benar-benar kita terima. Makanya kan pesan Tuhan waktu minggu kemarin kan alami sendiri. Jadi kalau kita mengalami sendiri pribadi Yesus, ketika kita baca firman Tuhan, kita mulai berdoa, kita minta rema yang dari Tuhan, Tuhan berbicara, itu menjadi satu hal, wah kalau gitu ini menjadi pegangan saya untuk hari ini. Dicatatlah itu, ya. Kemudian besok harinya kita datang lagi sama Tuhan, hari lepas hari. Dan saya percaya kalau kita terus menjadi pribadi yang semakin intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan, ya minta tuntunan dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan bahwa pribadi kita itu sedang membangun fondasi yang kokoh. Dan itu akan dilihat oleh banyak orang, benar orang ini wah, punya dasar-dasar yang kuat. Makanya ketika ada pengajaran apapun, ya, yang mungkin hari-hari ini terus bermunculan, kita nggak menjadi pribadi-pribadi yang mudah diombang-ambingkan. Oh kalau kata orang begini boleh, tuh kan kata dia boleh, nah itu cocok tuh sama keinginan saya. Ya, saya juga berpikirnya seperti enggak yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melihat prinsip-prinsip Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi memang ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-12 dari 1 Korintus itu kan sebenarnya ada bahan-bahannya. Ya. Dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Dikatakan, entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Itu saya kelompokkan sebagai kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang lainnya adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Itu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang pertama ini adalah kualitas bahan yang pertama ini, ya, emas, perak, batu permata. Ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang mau untuk diajar, orang-orang yang mau untuk dididik, ya, ditanam. Kenapa? Kalau kita perhatikan emas, perak atau batu permata kan kalau mau menjadi sesuatu yang indah, dia kan harus diasah sedemikian rupa sampai mendapatkan misalnya cahaya yang begitu luar biasa, dilihat orang juga indah dan sebagainya. Emas pun sama, emas yang murni itu harus mengalami pemanasan sampai sekian derajat, 1000 derajat bahkan, untuk mendapatkan emas yang murni. Perak juga sama seperti itu. Ada proses yang harus dilalui. Artinya orang ini orang yang harus siap untuk diproses oleh Tuhan, mau diajar, ya, dididik. Terus mau apa lagi? Dia mau menggali firman, ya, mau menggali firman sampai benar-benar dia mengenal Tuhan itu dengan benar. Ini pribadi yang luar biasa. Ya. Bapak Ibu, kita buka di dalam Amsal ayat yang ke-8, ayat 8 sampai 12. Dikatakan begini, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini bagaimana
seorang yang di dalam Amsal kan kita melihat bagaimana ketika Daud menasihati anaknya, ya, itu juga kan merupakan gambaran bapak kepada anak, gambaran bapak kepada anak, bahwa bapak kita di surga, ya kalau dikatakan umumnya, ya dia adalah pribadi yang adil, yang nggak pernah berbelit-belit, nggak pernah serong, semuanya adalah jelas. Dikatakan bagi yang cerdas, lurus, bagi yang berpengetahuan, makanya terimalah didikan. Ya, terimalah didikan. Kalau Tuhan lagi didik kita, ya terimalah didikan itu. Lebih daripada emas, ya pengetahuan lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Ya. Di dalam Tuhan, ketika kita kekurangan hikmat, kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat, ya, supaya ketika aku menafsirkan firman ini adalah benar-benar yang berasal dari Tuhan. Makanya ketika kita mungkin dengar hamba Tuhan khotbah dan sebagainya, kita uji lagi, kita belajar lagi, kita gali lagi. Ya. Karena ya namanya hamba Tuhan bisa aja menafsirkan hal-hal yang salah. Ya. Kita belajar hal seperti itu. Amsal 2 ayat 1-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, inilah bahan-bahan yang punya kualitas yang akan menjadi fondasi yang kokoh. Jadi benar-benar kita cari yang namanya Tuhan itu, sampai benar-benar kita alami secara pribadi. Bandingkan Bapak Ibu dengan yang tadi yang namanya kayu, ya, atau apalagi rumput kering atau jerami. Ini kalau di dalam Yesaya pasal 5 ayat 24 digambarkan seperti ini. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Jadi beda kualitas. Yang mana yang kita bangun? Tentu saya percaya kualitas yang kita bangun adalah sesuatu yang punya nilai yang tinggi. Emas, perak, batu permata. Itu yang harus kita bangun. Karena di sini dikatakan, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Amsal 13 ayat 13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, melalui pesan ini Pak Isa sudah sampaikan 3 hal, ya. Bapak Ibu baca di dalam warta, di situ disampaikan 2 hal. Yang pertama, jadi pribadi yang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis oleh firman Tuhan. Yang kedua, pribadi yang mau ditanam, ya, dan diajar. Yang ketiga, pribadi yang mau sepakat dengan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Sang Amin itu sendiri. Ya. Di dalam bahasa Ibrani, arti kata dari amin itu adalah setuju, ya, teguh, benar, dan setia. Jadi benar-benar kita punya komitmen apa nih yang mau kita lakukan. Kita minta tuntunan dari Tuhan untuk masuk 2017 ini, mumpung ini masih awal, ya. Tuhan beri aku visi ke depan. Sama seperti seorang arsitek ketika dia terima pekerjaan, dia langsung punya mungkin gambar, wah ini gedung yang dirancang seperti ini, dia harus selesaikan dalam jangka waktu sekian. Itu adalah visinya, targetnya. Nah demikian juga kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam keintiman. Nah visinya apa yang harus kita lakukan dari hari ke hari? Wah Tuhan, saya pengen menjadi hidup itu lebih taat lagi sama Tuhan, selalu tunduk kepada Tuhan, gak mau menentang Tuhan, misalnya seperti itu. Ya ikutin terus hari lepas hari. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apalagi harus kita perhatikan, ya. Yang harus kita perhatikan, ya, buat pribadi kita adalah kita harus bertumbuh tetap di dalam Dia. Bertumbuh tetap di dalam Dia, serta dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Itu yang harus terus kita lakukan hari lepas hari. Memasuki 2017 ini, berarti kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Setiap kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Rasul Paulus ingatkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu, ini berbagai bentuk atau cara penyesatan itu terus bermunculan. Bahkan dari zamannya Rasul Paulus saja udah terjadi. Makanya kenapa Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Kolose, itu adalah karena memang penyesatan-penyesatan terjadi. Bahkan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan dikatakan filsafat, ilmu perbintangan, atau mungkin bicara tentang sunat, bicara tentang pandangan, tantangan terhadap makanan dan lain sebagainya, aturan-aturan manusia itu mulai disisip-sisipi, ya, dimasuk-masukkan ke dalam firman Tuhan yang dibuat oleh manusia sendiri. Nah, Paulus melihat kalau itu dibiarkan ini berbahaya sekali, makanya Paulus kasih resep-resepnya, kasih tuntunnya adalah apa? Jadi dikatakan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus ya 3 ayat 19. Di Kolose 2 ayat 6 tadi dikatakan supaya hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi enggak meninggalkan Tuhan itu dengan mudahnya. Jadi Paulus pada saat itu dia mengetahui, wah ini bahaya sekali kalau sampai dibiarkan. Makanya dia segera mengambil satu tindakan. Dia segera menasihati jemaat di Kolose. Kalau Bapak Ibu buka, ini pesan yang Tuhan berikan di warta ini kan pesan Tuhan ini kita diingatkan sama-sama. Ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di awal tahun 2017. Ya, Tuhan mau kita memperhatikan dasar bangunan yang kita gunakan di dalam setiap proses pembangunan kehidupan kita. Bertindaklah seperti Rasul Paulus yang menyebut dirinya sebagai ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar yang benar pada jemaat yang dibangunnya, sebagaimana ia sendiri telah meletakkan dasar yang benar bagi dirinya sendiri. Jadi dia meletakkan dasar yang benar bagi diri sendiri, kemudian dia letakkan buat orang lain. Dia bagikan itu buat orang lain. Nah, kita yang terima setiap hari ya firman Tuhan, kita mulai ya memilah dan memilih lagi. Kita belajar untuk minta tuntunan dari Tuhan, artinya benar-benar biarlah Tuhan yang tuntun kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita ingini. Kita belajar untuk menanggalkan keinginan-keinginan kita. Gimana caranya kita belajar untuk terus ya, intim sama Tuhan. Jadi perlu yang namanya kepekaan, ketajaman ini sangat-sangat perlu. Ya. Makanya pada waktu minggu kemarin saya bagikan kita harus mewaspadai hari-hari ini. Apa yang dunia sedang tawarkan, Bapak Ibu. Ketika Pak Isa terima pesan ini, ya Pak Isa kemarin saya sampaikan apa gambaran yang Tuhan kasih lihat adalah jemaat Tuhan lagi berjalan di dalam sebuah lorong, dan di lorong itu ada begitu banyak terpampang ya gambar-gambar gambar-gambar dunia, hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Artinya hari-hari ini ya memang begitulah yang terjadi. Kita memang masih hidup di dunia ini. Ada begitu banyak tawaran-tawaran. Tetapi hal yang harus kita ingat, tawaran dunia memang di awalnya enak, di awalnya manis, ya. Tetapi lama-kelamaan itu membuat kita bisa menjadi pahit. Tapi ketika kita terima sesuatu yang dari Tuhan, mungkin di awal-awalnya, rasanya sulit sekali, ya. Rasanya gak enak sekali. Harus ikut aturan-aturannya Tuhan, ketetapannya Tuhan, harus begini, harus begitu. Tetapi ketika kita belajar untuk taat, saya percaya hari lepas hari, seiring dengan berjalannya waktu, itu akan semakin indah dan semakin manis. Itu yang akan terjadi kalau kita menjadi pribadi yang taat. Nah makanya ini kalau kita pelajari kata tetap, ya, ini punya pengertian begini, tidak berubah, tidak goyah, tapi tetap konsisten. Tadi kan dikatakan bahwa supaya hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap ini begitu luar biasa. Di dalam Amplified Bible diterjemahkan ini, tentang tetap di dalam Dia ini artinya berjalan dalam kesatuan. Berjalan dalam kesatuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Rasul Paulus ingatkan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau Bapak Ibu bisa buka di Alkitab di handphone, di situ ada Amplified Bible-nya, artinya ini berjalan dalam kesatuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan
ingin-inginnya kita, tapi berjalan dalam kesatuan itu di dalam kehendaknya Tuhan. Jadi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita nggak akan mudah menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh segala rupa angin pengajaran, ataupun ketika kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita, tantangan, persoalan, kita nggak menjadi orang-orang yang mudah untuk meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang nggak memperhatikan hal ini, ya, tidak tinggal tetap, maka ya mungkin kelihatannya dia tanda-tandanya, ciri-cirinya mungkin di awal, wah kayaknya begitu taat, ya, begitu bergairah melayani Tuhan, tapi ketika datang persoalan, dia mulai lari, bahkan akhir-akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Pengertian tetap di dalam dia, dari dalam versi The Message juga dikatakan hidup di dalam Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hidup bersatu dengan Tuhan. Wah, ini kalau kita belajar tentang ini, hidup bersatu dengan Tuhan, berarti ada hal yang harus kita ikuti. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang dipaksakan. Ya. Jadi orang yang punya hubungan yang intim sama Tuhan, maka pertumbuhan rohaninya pun akan berjalan dengan seimbang. Jadi kita harus seperti pohon, Bapak Ibu, seperti pohon yang kalau dia ditanam, ya ketika dia bertumbuh, pertumbuhan pohon itu harus sesuai dengan pertumbuhan di bawahnya, akarnya. Makanya kita perlu yang terus mencapai kedalaman. Jadi bukan cuma tumbuh besar di luar, tapi akar-akar di bawahnya itu pendek-pendek. Gaya seperti itu, kita harus terus ke dalam, mencari sampai ke dalam. Nah, ini benar-benar kita harus belajar lagi, ya. Jangan seperti ini, Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya pohon bonsai, ya. Pohon bonsai kan itu dia pendek, ya, bentuknya kan pendek. Pohon bonsai itu dia usianya bisa puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun mungkin. Tapi dia kan nggak pernah bisa besar, ya. Akar-akarnya mungkin bisa panjang seperti itu, tapi dia nggak bertumbuh. Nah, jangan kita menjadi orang Kristen itu yang seperti itu. Mungkin kitanya akar-akarnya ke dalam, ya, atau akar-akarnya panjang, tetapi pertumbuhannya nggak ada. Jadi orang melihat, wah dia udah ikut Tuhan sekian lama, ya, tapi nggak kelihatan perubahannya. Nah, kita jangan yang seperti itu. Tapi kita harus bertumbuh, ya, menjadi dewasa itu seimbang. Kedalaman dan keluarnya itu harus seimbang. Ya, makanya malam hari ini di dalam pengurapan malam hari ini, yuk kita datang sama Tuhan, kita minta supaya Tuhan, biarlah aku menjadi pribadi yang hari-hari ini punya kualitas kehidupan yang semakin baik, ya, di hadapan Tuhan. Kemudian juga Tuhan, biarlah aku terus, ya, bisa tetap di dalam Engkau. Aku mau terus mengalami kepenuhan yang dari Engkau. Biarlah malam hari ini Tuhan urapi aku, penuhi aku, ya, sampai kita benar-benar mengalami sendiri kepenuhan yang dari Tuhan itu melalui Roh Kudus, sampai akhirnya kita bisa terus berjalan semakin kuat, ya. Itu yang malam hari ini bisa saya bagikan. Mari Bapak Ibu kita datang kembali kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita bawa hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lalu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai Tuhan jamah setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.